Oh sudah. Oh, sudah dimulai dari tadi. Sudah. Oke, malam ini Malam. malam ya, ini sudah gelap. Iya, malam. Malam ini ada saya Jose. Saya tidak bisa on cam karena ada masalah. Ada Mas Agung. Halo Agung. Halo Jose, apa kabar Jose? Baik-baik saja? Sehat? Baik. Tadi sempat sakit. Sayang. Bisa dipanggil Nathan ya. Ini sudah saya nih. Niko-chan. Nah, sebelahnya lagi. Biafra Dava Arabi. WhatsApp, Mame. Dan sebelah lagi. Siapa? Pedo. Panggil aja Pedo. Pedofil. Ya, pedofil. Nah, kita di sini membahas tentang apa nih, Mas Jose? Iya, Mas. Nggak usah bahas sih, kita bicara santai-santai aja. Menurut kalian pelecehan seksual itu Bicara santai, temanya apa dong? Iya. ya temanya itu pelecehan seksual. Bahan-bahan untuk ngobrol bareng tuh pasti Iya. ada topik sesuatu gitu yang untuk dibahas Nah, bareng. kali ini tema kita pelecehan seksual aja gak sih? Dari Seksual. pengalaman kalian Banyak. dari sendiri nggak? Di seluruh dunia bahkan tiap tahun bisa sampai ribuan. Gitu. Gua kira temanya mau blackjack. Hai. Lain hari. Kembali ke topik. Next time ya. Menurut kalian pelecehan seksual itu masalah besar nggak menurut kalian? Kalau dibanding dengan masalah-masalah yang kita punya, pelecehan seksual itu masalah serius. Aku. Menurut kalian masing-masing. Oke. Mas Pedro. Kalau dari gua pelecehan tuh yang pertama emang benar-benar parah sih untuk kasus yang ini. Karena pelecehan tuh bisa mengakibatkan seseorang yang dilecehkan tuh mentalnya jadi apa sih? Kayak down gitu kan. Oh, mental breakdown. Iya, mental breakdown gitu, Breakdown. breakdown. Karena kan pelecehan ini orang kalau udah disentuh dia merasa kayak takut gitu untuk ketemu sama itu orang lagi. Bahkan jangankan orang yang melecehkan, semua orang yang ketemu sama semua orang itu trauma ya? Iya, trauma. Jadi Rasa trauma tuh pasti akan terjadi gitu. Kalau menurut saya sih sama sih ya kayak Mas Pedro ya. Ya rugi di dirinya kan. Jadi takut, sifatnya berubah. Tadinya seneng-seneng gitu ketawa-tawa. Tiba-tiba misalnya habis kena pelecehan seksual tuh diem aja. Nanti malam gue liatin. Diem aja. Ketawa. Nanti malam diem. Aduh gile. Nah, menurut Mas Niko gimana nih? Pelecehan seksual itu apa? Niko-chan parah banget sih, bukan main. Oh iya. Kita nggak nanya apa sebenarnya. Pelecehan seksual tuh menurut lu apa? Iya gimana? Itu kasus yang Parah. harus banget dihilangkan gitu. Lu sih parah banget. Misalnya ada kasus itu harusnya ditindak tegas ya. Iya. Tegas tuh. Kita beralih ke yang Diusut tuntas gitu. di dalam ini. Nah, Mas Agung, menurut Mas Agung pelecehan seksual itu apa, Mas? Sebuah sesuatu. Pelecehan seksual itu catcalling. Itu contohnya. Gue nanya Itu contohnya apa? Pelecehan seksual itu apa? Pelecehan seksual itu seperti catcalling. Iya, ngerti. Oke. Next. Kita ke Jose. Mamang Jose. Kalau yang saya lihat pelecehan seksual itu Saya nggak masalah, tapi karena sudah sering terjadi jadi kita, kalau saya jujur, banyak orang yang anggap hal-hal yang terjadi itu normal, tapi sebenarnya itu pelecehan seksual. Karena kayak kalau saya jujur, duduk dengan kita nongkrong dengan teman-teman cewek cantik lewat gitu, kita palingan panggil gitu, cantik, pasti pernah itu kan. Itu kan itu kan walaupun itu kan pelecehan secara verbal bukan fisikal toh, karena ada fisikal dan verbal, tapi secara teknis itu juga kan Pelecehan. seksual juga. Jadi itu kembali ke kembali ke budaya kita masing-masing. Ya. Balik ke laptop. Jadi ke masing-masing ya. Jadi menurut Mas Jose tuh pelecehan seksual tuh kayak sebenarnya kita juga pernah gitu ya sebenarnya melakukan pelecehan seksual tanpa kita sadari kan. Iya. Iya, alam bawah sadar. Iya, alam bawah sadar kita lagi mimpi. Contohnya kayak tadi tuh Mas Jose kan lagi nongkrong, ada cewek cantik, piwit. Nah, itu pelecehan verbal berarti kan. Iya, Nah, verbal. kan ada di sini tuh ada pelecehan verbal sama pelecehan fisik. Nah, pelecehan fisik tuh contohnya nih. Kalau pelecehan fisik itu Begal tuh payudara. begal payudara. Kalau enggak
Kalau yang pamer-pamer alat kelamin tuh apa namanya? Beda fisik juga nggak sih? Gue kurang tahu lagi, tapi kayak Oh yang mereka apa keluar terus tiba-tiba. Gitu-gitu. iya, itu Oh ya itu juga sih, itu juga. Bacaan ini juga nggak sih? Fisik juga nggak sih? Ya pokoknya itu deh. Ya. Nah terus kalau yang saya bahas ini nih kasus pelecehan seksual yang ada di Universitas Riau nih, kita ngambil contoh dari Universitas Riau nih yang udah viral nih, sampai masuk mata najwa tuh, sampai masuk mata di mana najwa, tuh? nyampe didengar sama Menteri Pendidikan gitu tuh. Secara langsung. Pak siapa? Pak Pak Nadiem Makarim. Itu ceritanya gimana itu? Saya skip videonya bagian situ. Aduh. Coba jelasin Nat, video kayak mana? Parah, Kasih tahu Nat, video kayak mana? Ya pokoknya tuh Mbak Najwa tuh ngundang 2 narasumber. Yang pertama tuh yang dari Universitas Riau ini, yang satunya lagi saya lupa. Pokoknya dia udah ngelaporin gitu, udah ngelaporin ke polisi, cuman nggak diusut, malah dia laporin balik tuh sama Jadi bapaknya itu. case close. Iya. Nah saya tuh sama korbannya itu tuh saya applause banget, soalnya kayak gimana ya? Dia udah dilecehin gitu, korban harusnya sih diem aja sih. Kalau saya jadi dia mah takut sih mau speak up. Nah ini dia berani speak up di yang channel berita terbesar tuh di Metro TV, bukan Metro TV ya, di Trans 7 sekarang. Di Metro di Trans 7 kan, di Mata Najwa tuh kan udah gede banget, itu berani banget, gua applause banget itu. Kalau misalnya gue jadi ceweknya, gue juga berani kok. Kalau misalnya dia udah selamatan aja terus suruh ini. Ya. Kayak gitu. Baking Makanya besok kalau lu pada dilecehkan tinggal DM aja ke Mata Najwa. Najwa. Kalau enggak Hotman Paris tuh. Orang paling terdepan. Atau nggak lu DM aja tuh Najwa Syarefa. Ya, Sama-sama Najwa. itu kan lagi ini. Bukan cewek doang kan yang lagi apa namanya, yang dilecehkan tuh sebenarnya bukan Cowok juga. Cowok juga pernah. Cowok juga. Saya sendiri pernah ngalamin tuh. Niko juga pernah. Pas SMP nih ya, pas SMP tuh saya lagi naik sepeda pulang dari sekolah. Naik sepeda. Ngapain tuh? Nyusruk. Naik sepeda kan. Tengah jalan. Tangan saya dicolek gini, bisa nengok. Waduh. Takutnya bukan orang itu. Takutnya bukan orang. Tapi ternyata orang sih. Nah, itu kalau saya sih nggak merasa dilecehkan sih. Ya dilecehkan sih, cuman saya bingung itu kenapa dimegang tangan saya, kenapa nggak berhenti nanyain gitu. Kan saya bisa kasih. Siapa? Kan gitu kan. SMP. Masalahnya itu kan kadang-kadang kita selalu berpikir bukannya saya memperkecilkan masalahnya, cuman ketika kita pikir soal pelecehan seksual itu kan palingan hati-hati cewek-cewek, atau ajarin anak-anak cewek, saudari-saudari dan teman-teman cewek kita untuk hati-hati, tapi pelecehan seksual itu juga bisa terjadi ke laki-laki. Kan tadi digonggong. Iya. Tapi Contohnya aja ini juga. Contoh orang yang melecehkan ada tuh orang-orang kita tuh yang di sana. Gua pernah ngeliat Jos kayak gitu Jos. Gua di catcalling gitu. Ganteng. Ya itu mah Gitu. itu mah banci, Pak. Seneng itu mah. Kalau Lu mah dilecehkan seneng. sih cuma. Cewek kalau melecehkan kita pasrah aja. Nah itu kan salahnya di situ. Lagi budayanya kan kenapa kan kita enjoy aja. Ya sih, soalnya kita cowok ya, malah ini sih malah seneng aja sih. Nah, Mas itu kan salah sebenarnya. Itu Mas Agung nih, apakah Mas Agung pernah dilecehkan? Aduh, sering banget dulu tuh. Badan saya dipegang-pegang. Saya pipi saya dipegang, dilus-elus. Saya Cewek cowok? bilang saya di catcalling gitu, saya jadi Sama siapa? Sama nyokap lu. Dia kayak korban. Dia kayak korban malah. Sedih banget. Oh, next. Jos, menurut lu nih Jos, kan apa namanya, pelecehan seksual itu kan nggak cuman ini kan, nggak cuman laki-laki kan. Nah, menurut lu nih, Hewan. jangan hewan. Hewan yang nggak tahu Hewan juga ada apa-apa. sih. Iya. Hewan kan bukan dia nggak ngerti apa-apa kan dia. Terus menurut lu Jos, pelecehan seksual ke cowok nih, Itu wajar nggak sih? itu wajar nggak sih Jos? Maksudnya kayak dipanggil, hey ganteng. Misalnya lu dipanggil hey ganteng sama cewek nih, cewek gitu. Ya kalau cowoknya banci mah ya dilecehkan. Menurut lu gimana Jos? Kalau gimana ya?
mungkin susah juga sih karena yang namanya pelecehan seksual itu kan itu ketika korbannya merasa dilecehkan toh. Tapi karena budaya kita pengertian kita bahwa kalau laki-laki itu kan tidak mungkin kena begini-beginian toh. Jadi kalau kita kena yang kayak gitu palingan, wih pede-pede aja, makasih. Kalau dipegang-pegang cewek, wah enak-enak. Padahal itu kan sebenarnya kan Mau bejat. Kamu pernah ya? maksudnya itu kan dari ini sendiri pengertian kita. Oke, siap. Kasian juga sih kalau saya sih kan ada adik perempuan toh. Karena saya ada adik perempuan. Kalian kalau ada adik perempuan dan saudara perempuan, kalau kalian bicara seperti ini kan pusing juga kepala kalian sebenarnya. Mungkin depan-depannya bisa jadi korban susah juga. Makanya Nama ade lu siapa, Jos? sama saya ke adik perempuan saya tuh ini yang pengen ngasih tahu tuh kalau kamu Kok nanya nama adenya sih? Apa nama dia? Oh iya, gue berkatin. Enggak aja. Pelecehan. Pedo tuh pelecehan juga kan? Iya. Pelecehan. Ya Niko, contoh Niko tuh juga. Niko. Next. Kita out of topic nih. Apa nih? Terus kita Masuk ke intinya. masuk ke inti Inti yang apa? kita bahas nih. Inti. Masuk ke inti yang kita bahas itu adalah kasus dugaan pelecehan yang seksual yang dilakukan dosen di Universitas Riau nih. Waduh, Dia tuh udah sampai ini trauma banget dah. Itu dideketin cowok juga males tuh. Bukan males sih, takut. Sampai ditanyain sama Pak Menteri kan, kamu mau kuliah lagi nggak? Siapa menterinya? Jokowi. Menterinya bukan. Menteri itu presiden ya. Oh, Maruf Amin. Hah? Amin. Nadiem Makarim. Karim Benzema. Nah, lupa tuh namanya. Ini nih. Dia udah lapor gitu. Takut. Akhirnya dia speak up karena di mata Najwa tuh backingannya backing. Iya, Pokoknya dibela lah, pasti dibela gitu. Udah pasti dibela. Apalagi ada Mas Menteri, ada Pak Menteri gitu. Karena udah pasti gahar banget ya. Iya, Mas Ganteng. Mas Ganteng. Nah, nyampe saya tuh ini ngeliat mukanya Pak Nadiem tuh kayak greget banget gitu, kayak pengen nampolin pelakunya. Oke. Buset, kesel banget itu. Bukannya yang di Riau itu yang dosennya apa? Gugat balik ya? Bukan. Kalau yang di Riau bukan. Kalau yang Kalau yang di Riau bukan. Kalau yang digugat balik tuh yang satunya lagi, yang pertama kalau nggak salah. Yang pertama. Iya, Kalau yang dia bawa ke itu. gini nih. Seinget gue beda, itu. kan ada dua narasumber. Dia tahu kan yang pertama kan sempat keluar tuh. Terus dia waktu kampusnya lagi viral langsung dia main di situ. Ya, ini Riau ini. Ya Riau berarti yang waktu skripsi. Oh iya ini. Iya. Berarti yang ini yang digugat balik si korban ini karena apa? Karena si pelaku bawa pencemaran nama baik. Itu bukan, itu yang satunya lagi. Kalau yang satunya lagi tuh ngomong di Instagram gitu. Dia bikin nggak nonton dia. Aku dengerin. Lu pet lu nggak nonton lu banyak ngomong doang lu Aku dengernya gitu. Nah, di sini kan tuh apa namanya? Dia nyampe nggak berani gitu dah. Akhirnya dia ngelapor ke orang tuanya nggak terima dong. Dia ngelapor ke polisi, ya kan? Polisi, tek nyampe polisi, diusut nih sama polisinya. Tengah jalan diberhentiin. Nah, itu bensin habis. bukan. Nggak pakai. Iya, kamu dulu ya. Pakai duit, duitnya kurs. Tahu nggak korban polisi siapa? Teman kita. Aduh. Beda. Ini Ya, kita lagi kemarin bahas pelecehan seksual nih, Cok. Gue jadi nggak Nah, enak ketilang. menurut lu, Jos? 400.000. Menurut lu Jos nih, kasus pelecehan seksual ini yang di Riau ini gimana, Jos, menurut Jos? Menurut kamu? Ini yang digugat balik ya? Bukan. Ini tuh yang dia ngelapor ke orang tuanya. Oh, terus yang Nyampe ke orang tuanya doang. Yang di Twitter. Yang di Twitter ya, yang viral di Twitter. Kalau yang gugat balik tuh kayaknya yang kedua dah. Kalau ini balik yang kedua itu yang waktu skripsi. Ya namanya Suryahanto ke siapa ya. Surya Pro. iya.
Malah kalau yang umpat balik itu lebih parah karena dia rasa apa ceweknya tipu-tipu, jadi dia langsung apa bawa ke press dan segala macam, wawancara di mana-mana. Bahkan jeleknya si dosen yang katanya dijelek-jelekin itu sampai bersumpah di depan apa sih itu lupa namanya. Mau pocong. Ya, emang gitu. Ya, pokoknya gitu sampai bersumpah bahwa dia tidak melecehkan si Muridnya mahasiswa itu. ini. Ya belum terbukti. Iya, juga belum sih. terbukti juga. Cuman kan kurangnya bukti jadi takut kan si ininya. Tapi- Tapi kan speak up. Tapi kan setahu gue itu dia emang kejadian di kampus kan. Di kampus Nah, dong. pasti CCTV juga ada dong. Nah, iya kan kalau CCTV ada, baru si dosen langsung melecehkan, langsung kena. Cuma karena katanya di ketos, yang katanya juga kampus nggak mau ini, akhirnya siapa tahu aja dia. CCTV-nya katanya rusak tuh. Ya. Dewa. Habis itu Kalian yang dilihat- sudah ke kampus sudah lihat, kalian yang sudah sempat offline sudah lihat kampus? Oh, ini di nggak? mana-mana ada. Oh, di mana-mana ada. Kalau Di- di atas kalau di kampus kita. kurang. Puji Tuhan. Puji Di Tuhan. kampus kita ada itu nggak? Ada. Di setiap Iya. sudut tuh ada ada CCTV. Ada podcast. Apa namanya? Terus dilihat dari chatnya juga tuh, di chatnya kan di tempat ceweknya nih ada nih, di tempat korbannya nih. Nah di dosennya udah dihapus tuh, Nah. dihapus yang melecehkan itu. Oh, buaya tuh dosennya. Aduh. Bukan buaya lagi sih hatam itu tuh. parah banget sih itu udah hatam. Nah menurut Mas Agung nih, Mamang Agung, yang umurnya lebih tua dari kita nih ya. the father. Oh, Jose lebih tua atuh. Oh Jose lebih tua ya? Iya, lebih tua. Beda Mas Agung dah. Oh, lu doang yang muka paling tua, Bung. Iya, yang Mas Mas Agung Agung. doang. Nah, udah ganteng. Nah menurut Mas Agung nih gimana? Menurut saya coba tadi sampai mana? Nah, Nyampe dia ini nih, nyampe dia apa tuh namanya? Chat dosennya tuh dihilangin tuh. Chat dosennya Oh. dia. Semua bukti. Semua buktinya Chat. hilang dah. Sampai tidak tersisa. Chat dosennya hilang. Iya. Dihapus sama mas dosennya. Kalau kalau menurut saya ya, aduh gimana ya? Kalau Susah menurut dijelasin. saya, tentunya saya tidak terima tentang hal itu, dan saya akan mencari sampai ke ujung dunia di mana chat itu sebagai barang Itu udah bukti. dihapus mas. Oh bisa pakai hacker gitu kan ada ya? bisa aja. Iya. Tapi kalau bukti chatnya itu emang berada di aplikasi WhatsApp yang asli ya udah emang kentar aja lah setelah itu nyata. Soalnya kan ada aplikasi yang kayak chat-chat gitu, Oh, iya, orang iya, bisa bener. merekayasa kan. Iya. Iya, misalkan kayak gitu. Ya kan ya benar. Ya mereka kayak gitu. Kalau modalnya cumanya screenshot Screenshot itu ya nggak bisa kan? nggak bisa. Nah, Kecuali kalau langsung dari aplikasinya lu buka WA, tinggal Habis itu di telepon nyambung ke situ. Iya. Nah, pasti. Udah pasti. banget. Itu bukti bisa kuat. Wah, kalau misalnya Tapi gini dulu deh. Itu cewek bisa maksudnya dia ngaku kalau dia dilecehkan, gimana ceritanya? Tahu gak lo? Maksudnya dia katanya lagi si ceweknya emang dekat sama dosennya atau gimana? Dia tuh deket karena yang bimbing itu dosennya. Iya, Ghosting. dia lagi menyusun skripsi Bimbing. sehingga pembimbingnya dia gitu. Iya, jadi tuh kayak gini. Lu mau lulus gak nih? Kata dosennya. Lu mau lulus gak? Ya, kalau mau lulus kirimin apa gitu. Iya. Wah itu Nah itu modal nggak bisa itu. kenapa Jos? Itu tidak benar itu. Ya emang tidak benar, namanya pelecehan tidak benar. Iya, Iya emang maksudnya itu sudah gimana ya? Itu mereka sudah menggunakan otoritas dan posisi mereka untuk Posisi mereka buat melecehkan Iya. itu. Makanya gue juga sebenarnya kesel itu. mentang-mentang kamu jadi penentu lulus tidaknya skripsi, kamu berbuat seenaknya. Kamu Tidak mau bisa, lulus kamu. gak? Kamu mau lulus gak? Kalau nggak mau lulus, kalau mau lulus kirimin. Iya. Itu kesel banget sih. Kalau saya sih kalau saya yang digituin ya misalnya sama dosen ya. Kalau misalnya saya gituin sama dosen cewek nih misalnya. Ini saya langsung laporin tuh. Iya, langsung laporin. Saya rekam Enggak, sih. lu kalau tunggu, Nat, kan beda ya. Kalau lu kan cowok gitu ya, kalau dosen cewek yang gituin lu ya, lu pasti mikir 2 kali sih. Enggak sih, kalau gue sih enggak. ya itu juga yang tadi saya bilang. Itu juga yang tadi saya bilang. Bedanya di situ. Maksud gua di sini kan kalau cewek itu dia gimana ya?
target paling gampang anjing. Iya, target paling gampang. Soalnya Bang. diem doang. Karena cewek tuh kalau kena masalah tuh diem sih. Iya. Kok nggak pernah Sama kayak kasih Niko. tahu. Ya. Niko sebenarnya cewek sih. tuh. Waduh, Aduh. ketahuan. Cewek yang awalnya Nah, kita berada di acara nih. Cara Yang cara bermasalah itu menjaga ketika tidak ada pelecehan seksual nih. Menjaga baju. Dari Mas Jose dulu, Oh, dari Mas Jose Jose dulu, sabar. ya yang jadi masalah itu ketika yang buat mereka susah untuk speak up atau jujur itu kadang-kadang karena pelecehan seksual ini fisikal ataupun verbal itu kan yang paling sering terjadi itu kan pada saat antara korban dan pelaku toh tidak ada siapapun. Itu artinya tidak ada bukti kecuali tidak ada bukti toh. Jadi saya mengerti walaupun susahnya gimana, tapi kadang-kadang walaupun karena kurangnya bukti itu juga susah untuk diinvestigasi gitu. Makanya korban-korban tidak banyak yang berani speak up, tidak berani lapor itu karena saya susah, tidak ada bukti, tidak ada siapapun, tidak ada CCTV atau rekaman atau screenshot gitu. Jadi takutnya nanti dia sendiri yang kena. Nah, Jadi itu balik lagi ke dirinya sendiri. Iya. Gitu. Nah, cara mencegahnya Jos, gimana nih Jos? Cara mencegahnya? cara mencegahnya sih kalau untuk kasus-kasus seperti itu yang kurang ada bukti itu susah. Itu kita cuma bisa Enggak, maksudnya cara mencegah biar lu nggak kena, misalnya nih adek lu misalnya Menjaga pakaiannya. ya contohnya mencegah gitu. pakaiannya, Jaga seksi. sikap, jaga sikap. Cewek itu jaga sikap, asuh. Attitude. Nah, kalau menurut saya ya cewek sih dianjurkan biar pulangnya nggak larut malam dah. Nah, walaupun kalau mau larut malam gitu, mau pulang malam bisa At least ada temennya. Ada temennya. kalau nggak tempat yang rame deh, yang rame. Nah, itu tuh makan bukan siang doang. Pernah ada tuh video yang viral tuh bukan siang doang, bukan malam doang, malah ada yang video tuh dia siang-siang terik tuh dia dibegal payudaranya kan. Ya pokoknya lebih baik tuh cewek pulang tuh Jangan nggak sendiri deh, jangan Nah, sendiri. kalau bisa tuh sama orang lain. Pokoknya jangan sama Mas Agung deh, serem. Hati-hati, Bang. Iya, contohnya juga nih ya, malah bukan di sendiri juga di tempat ramai juga Iya, kadang di tempat ramai juga bisa, contohnya di Tangan dalam nempel-nempel dalam kereta tangan nempel-nempel di bokong. sengaja ditempel-tempel gitu kan, itu juga pelecehan kan, masuk pelecehan juga kan. Nah, itu tuh harus menjaga juga sih, cewek pinter-pinter menjaga diri deh. Hati-hati Nah, hati-hati banget dah. Terus juga tolong kalian cewek-cewek menonton ini, Yang tolong cowok. banget nih pakaian tolong Ya kalau pakaian sih dari diri kita sendiri aja sih, dari Kemauan. cowok. Iya. Dari cowoknya juga. Sekarang Kalau kalau cowok pakaian itu kan masalah itu masalah mereka. cowok kalau udah ngeliat sesuatu yang menurut mereka seksi, ya mereka Kalau ada kesempatan. Nah itu mah lu nafsunya tinggi aja lu. Anjing gede banget. Nafsu lu mah tinggi itu. Apa? kenapa kamu? Nafsu lu mah tinggi itu, Pet. Ya, bukannya iya. itu karena ini negara udah Cuman rawan ini, banget. sabar, Pet. Bentar. Lu kalau ngomongin kayak gini nih, kalau mau ngomongin pakaian kan cewek sekarang zamannya feminis. Mau berdiri sendiri, mau equality lah gitu kan, mau sama quality sama cowok. Jadi ya susah kalau di ngomongin tentang pakaian. jadi masalahnya Mereka tuh mikirnya gini, mereka pakai pakaian itu ya udah sesuai yang mereka mau. Jadi kalau orang mikir emang cowok nih misalkan langsung kayak nafsunya tinggi, ya mereka sebenarnya bodo amat. Cuman kan mereka harus tanggung resikonya. Kadang tuh cewek nggak mikir kayak gitu. tapi Karena kita tidak bisa, kalau kita bicara begini ini seperti kita salahkan cewek gitu. Iya, Jadi betul. kita tidak bisa begini, yang harus diubah itu Iya. kan Cewek itu itu bisa kan pemikiran laki-laki. Yang harus diubah itu bukan pemikiran cewek, tapi harus diubah itu pemikiran laki-laki. Masa cewek dipermalukan atau dilecehkan langsung pulang-pulangnya nanti kita bilang, wah kenapa kamu juga pakai pakaian seperti itu? Kenapa kamu juga Ya, sikapnya makanya kan nggak tadi bisa saya itu? jelaskan. Harusnya laki-laki yang menjelaskan.
Iya, sebenarnya harusnya laki-laki bisa menjaga sikap gitu ya. Iya, harusnya laki-laki juga jaga sikap. Sudah tua, sudah jadi dosen, sudah mungkin sudah nikah juga, masih mau dengan cewek-cewek muda, itu tidak benar. Masa korban sudah dilecehkan, sudah dipegang-pegang, sudah diserang-serang gitu. Dilecehkan Nanti, ya. iya, akhir-akhirnya juga kita bilang kenapa begitu. Nah, jadi kita tidak bisa salahkan cewek juga sih, karena laki-laki itu memang Hasrat tinggi. hmm, Sebenarnya tuh bukan salah ceweknya juga. Hmm. Bukan misalnya baju lu nih ya, lu pakai baju seksi, lu pakai baju tertutup juga pun Iya. ada, ya kan? dengan Ada, jilbab Makanya rapi, diatur itu segala macam. pola pikir nafsunya cowok bukan yang ceweknya itu. Soalnya Iya. kan cewek ya bodo amat anjing. Kayak kita Iya. aja, kita mau pakai baju apa aja kan bodo amat. Contoh Betul, kasusnya Agung, itu, betul. Betul Ya kan, Agung. ini Betul. Islam Saya- nih. Di ini Gila, bijak banget. dia berhijab gitu. Dan dia berhijab tetap aja tuh dilecehin kan. Iya. Maksudnya saya bukan bilang cewek-cewek harus keluar dengan pakaian pendek-pendek amat gitu. Bukan, saya bilang pakai yang mereka mau pakai, terserah. Cuman jangan pada saat mereka dilecehkan atau diapa-apaan gitu, nanti akhir-akhirnya kita harus bilang, oh itu masalahmu sendiri karena kamu juga keluar dengan pakaian-pakaian begitu. Itu masa dia sudah jadi korban terus dia juga disalahin gitu. Itu menurut saya Nggak adil sih. itu tidak benar. Karena Bukan sih dia kalau korban itu disalahkan lagi. menurut bukan gitu sih yang kita maksud tuh, bukan gitu. Iya kan. Seenggaknya gitu, Iya. seenggaknya. Itu pokoknya udah termasuk salah satu mencegah lah gitu. Mencegah. Nih yang tua udah ngomong nih yang tua. Dadah. Gimana Agung, menurut Agung gimana? Itu Gong, ngapa Gong kameranya mati-matinya? Iya Gong. Kamu lagi ngapain? Ini lagi benerin rambut. Udah ganteng. Kok rambutnya kok asap sih Gong? Bingung juga dia benerin rambut, susah langsung pakai topi lagi. Jadi intinya tuh pelecehan seksual itu sebenarnya tuh bisa dicegah. Dengar lagi lo Gong. Sebenarnya pelecehan seksual itu bisa dicegah dari kita sendiri. Kita mulai Dari diri kita sendiri. Memulai dari diri kita sendiri. Yang cowok-cowok bisa jaga hawa nafsu kan. Bisa tentu saja. Nah, kalau yang cewek-cewek bisa mencegahnya kan, cewek-cewek bisa mencegahnya dengan Iya. pakaiannya tuh yang tertutup, bisa. Tutup. Terus Tutup. pulangnya jangan malam deh. Oh, yang malam benar. ingat. Nah tuh, oke. Bisa pulang. Bisa. Itu jam 3. Enggak sih sebenarnya Iya, kalau iya. intinya mah cewek itu emang harus bagus lah menjaga dirinya. Tapi menjaga dirinya juga ya mungkin lu perlu orang lain jagain lu gitu. Kayak gua misalkan kan gua bisa jagain lu. Tergantung lu percaya aja sama gua. Jagain aku dong Mas Agung. Pernah sampai gue internasional. Ini apa? Ya, sekian dari podcast kita. Podcast apa aja? Judul podcastnya tuh apa aja nih judul? Membahas sesuatu yang membahas sesuatu yang sensitif, tapi tidak sensitif. Apa aja? Apa aja? Ah, Pokoknya gua apa aja. aja. Wow. 3, 2, 1, close the door. Terima See you tomorrow, maybe Bye. next year See you. atau salam 3 periode. Salam sejahtera. 212. Ya, terima kasih. Thank you.